Jadi lagunya tentang indahnya pemandangan. Iya. Wah. Ngomong tentang pemandangan nih, kita lagi di mana sih kakak-kakak? Coba Kita lagi di dilihat mana deh. ya? Di mana sih ini? Aduh, aku kedinginan, Kak. Iya sejuk. Iya, dingin banget. Di pantai. Hah? Bukan, pantai Di pantai. panas ya kak? Bukan. Pantai panas, Kak Lucky. Bukan, ini tuh ada hijau-hijau tuh, bagus-bagus. Di mana sih kita tuh? Mana ya? Di mana sih? Di mana ya? Kak Maria tahu nggak? Di mana? Aduh ada nyamuk Kak Ori lagi. tahu nggak? Kak Aduh, Ori tahu gatal. nggak? Coba lihat banyak daun, banyak pohon. Berarti kita di mana nih, Kak? Kita lagi Di kebun. Di kebun bisa juga Bisa ya, di jadi kebun. sih, Bener bisa juga jadi. sih. Terus di mana sih? Tapi Yang lebih tepatnya di mana sih kak? di ada yang teriak tuh, dengar nggak? Betul aja. Iya bener. Kita lagi di Hutan. Bener banget adik-adik. Ih, pantesan hijau-hijau ya. Nah, ngomong-ngomong tentang hutan ya, Kak Ella tahu loh satu tempat yang banyak banget hutan-hutan di sana. Oh ya? Iya, Di Kak Maria mana? tahu nggak? Kak Ori sama Kak Lucky tahu nggak? Kalau Kak Maria sih di Papua ya? Ah, bukan. Oh, bukan ya? Mana ya? Di mana ya? Bukan Jawa. juga, bukan juga. Sulawesi. Bukan juga. Nih Kak Ella kasih clue ya. Coba lihat pakaiannya Kak Maria, rompinya Kak Ella sama Kak Ori. Terus di kepala kita ada warna-warni. Iya, ada bulu-bulunya juga. Ini tuh dari mana sih? Dari mana? Dari mana ya? Mana ya? Coba tebak dulu deh. Coba tebak dulu, coba. Dari mana coba? Tahu nggak? Ada yang teriak lagi tuh. Ada yang teriak lagi. Bener iya bener. Dari mana Kak? Dari mana? Dari Kalimantan. Tuh adik-adik di luar pinter banget ternyata. Wah, Kalimantan ya Kak ya? Iya. Kalimantan. Sekarang Kak Ella, Kak Lucu ya? Maria, Kak Ori sama Kak Lucky lagi pakai pakaian dari Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu banyak hutan-hutan di sana, hijau-hijau, pokoknya bagus banget deh di sana. Kalau Kak Ella ke Kalimantan, Kak Ella mau foto-foto supaya Kak Ella bisa upload di Instagram. Di hutan juga pasti banyak binatang ya Kak ya? Iya, bener hijau-hijau, bagus-bagus. Bener. Jadi Kalimantan itu sering dibilang paru-paru dunia karena banyak hutan di sana. Oh, iya. Iya, Kak. Paru-paru dunia, wah berarti banyak oksigennya ya? Iya benar, banyak oksigennya. Nah, kita dari tadi ngobrol-ngobrol, pasti adik-adik udah nungguin di rumah mau sekolah Bener minggu. banget. Pasti udah depan laptop, udah depan HP, depan apa lagi? Depan Depan TV, TV. buat sekolah minggu. Nah, kita langsung mulai aja yuk sekolah minggunya. Yuk. Ayo, udah siap nggak Yuk. kakak-kakak? Semangat nggak nih? Semangat Semangat dong, dong. kayak adik-adik di rumah. Semangat dong, Kak. Wih, semangat mantap. Oke, kita sekarang mau memulai, kita mau nyanyi lagu Lihatlah Kawan. Yeay! Yuk dengan semangat ya. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Matahari bersinar. Matahari
juga pasti semangat banget. Nah, Kak Maria, kita boleh duduk. Oh, kita duduk aja. Oke, Kak. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggu, tapi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Kak. Oke. Nah, akan dipimpin oleh Kak Maria. Oke, adik-adik di rumah, sudah siap ya? Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, dan kita mau berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu dengan adik-adik di rumah lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati kami walaupun situasi saat ini tidak mendukung karena kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami bersyukur tetap bisa bertemu dengan adik-adik walaupun secara online. Engkau berkati persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga selesainya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan dan kami boleh bersukacita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, terima kasih Kak Maria udah pimpin doa. Kak Ella. Nah, sekarang kan kita udah mau mulai sekolah minggu. Kita pasti masih semangat dong ya mau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah juga pasti semangat banget ya kan, Kak? Iya. Kak Ori dengan Kak Luki udah mandi belum? Udah dong, Kak. Udah dong. Jangan-jangan gara-gara di hutan nggak mandi karena dingin. Ya kan di hutan ada kali. Iya bener banget. Ada sungai. Sungai, benar. Banyak ya pokoknya. Yes. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi, Kak. Yuk. Kita mau nyanyi lagu It's Good. It's good, kita berdiri. Oh, boleh. Yuk, kita berdiri yuk. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. Tunjuk kakak-kakaknya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi, Kak, sekali lagi. Nyanyinya yang semangat ya adik-adik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeay, senang banget ya kita bisa sekolah minggu bareng. Oke, Kamar, kita boleh duduk lagi. Oke. Wah, senang banget ya. Kakak-kakak bersyukur gak bisa sekolah minggu bareng? Bersyukur banget lah, Kak. Syukurlah. Sangat bersyukur. Kalau Kak Ori gimana? Bersyukur gak? Bersyukur dong, Kak. Kita kan harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Iya benar, kita harus mengucap syukur. Bener Walaupun semuanya ibadah dari rumah masing-masing, tapi kita masih bisa diberi kesempatan untuk sekolah minggu. Iya nggak, Yes. Kakak? Iya benar banget. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan bisa diberikan lewat transfer bank, terus bisa pakai kode, terus boleh juga ya ditabung ya kakak-kakak. Iya, nanti kalau misalnya udah ditabung boleh dibawa ke gereja buat dikasih. Jadi disimpan ke mama papa dulu Iya, gitu ya. Terus nanti bener. kalau mama papa dan adik-adik ke gereja bisa dikasih gitu ya, Kak. Iya, Langsung ke bener. kantor gereja. Iya, oke, kita mau memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai.
Yesus baik banget ya, mau mengasihi kita. Nah, adik-adik, kakak-kakak di sini kan bersuka cita nih karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi kita juga mau membagi sukacita untuk adik-adik semua. Iya, Jadi Kak. buat adik-adik kalau misalnya punya doa atau punya salam, boleh dititipin kemana sih, Kak? Boleh Kak, jadi kalau misalnya adik-adik di rumah nih ada yang pengen nyanyi, Oh, foto itu, boleh Kak. nggak? Kirim foto, Foto Kak. juga Oh, boleh Kak, boleh. atau ada yang mau didoakan. Ah. Nah, adik-adik di rumah bisa minta tolong mama, papa, atau adik-adik sendiri untuk kirim ke direct message Instagram Komisi Anak. Wah, Komisi Anak GKI Gejayan ya, Gejayan, Kak? iya. Oh. Jadi nanti di akhir acara kita akan bacain dan kita akan kasih tunjuk. Jadi Wah. YouTube-nya @Komisi Anak Gejayan. Oh, nanti pas aktivitas dibacain dong, Kak. Iya, gitu. benar. Jadi siapa aja pokoknya yang mau nyanyi, yang mau cerita, yang mau foto. Semuanya boleh dong, Kak. Wah, boleh banget. Bagus banget. Ke direct message Instagram Komisi Anak Gejayan ya. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Nah, tadi kan kita udah memuji Tuhan nih. Kita udah nyanyi-nyanyi kan tadi, udah berikan persembahan. Sekarang Tapi kita masih mau dingin ya ngapain? Kak Luki, Kak Ori. Iya. Karena Banget. hutannya lebat banget. Iya, pohonnya banyak banget, terus anginnya kayak gitu. Nah, sekarang kita mau ngapain sih, Kak? Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Oh iya, benar. Kita mau dengerin cerita. Wah, Nah. tapi sebelum kita dengerin cerita, kita harus berdoa persembahan dulu, Kak. Oh iya, bener Kan banget, kita udah kasih Kak. persembahan tadi kan, Kak? Iya, Oke. bener. Oke, untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Luki. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita yang sudah kita kumpulkan. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja dan bagi jemaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang sudah memberi ataupun yang akan nanti memberi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi juga Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam anakmu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Wah, terima kasih Kak Luki. Sama-sama. Udah pimpin doa persembahan. Nah, sekarang nih baru saatnya buat cerita. Iya, pasti adik-adik juga udah nggak Iya, sabar udah nggak kan sabar. dengerin Iya, cerita bener. firman Tuhan. Kakak-kakak juga nggak sabar nggak nih? Iya, udah cerita nggak sabar firman banget. Tuhan. Kak Ori. Dengar cerita firman Tuhan. Iya, Kak. Kak Ori juga udah gak sabar ya? Kak Ori kayaknya Dengar cerita. kedinginan nih Iya, adik-adik. soalnya di hutan. Iya, hutannya banyak dingin pohon. banget. Iya. Nah, adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita buka, kita duduk yang rapi, kita akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak-kakak, mana nih Alkitabnya? Ayo diambil. Terima kasih Kak Luki. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Maria ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, kakak mau kasih ciri-ciri nih cerita hari ini adik-adik. Ada yang tahu nggak ya? Tentang siapa ya Kak? Ciri-cirinya apa dulu Kak? Nanti adik-adik yang bisa jawab boleh jawab langsung di kolom YouTube atau di direct message ya. Yang paling pertama jawab nanti kakak kasih hadiah. Wah. Oke Kak. Nah, ciri-cirinya yang mau kakak ceritain hari ini, dia itu punya saudara. Saudara? Namanya Siapa? Namanya siapa? Esau. Esa. Kayaknya udah pada jawab nih. Ciri-cirinya, Wah, mereka- ciri-cirinya lagi dong Kak. Nah, dia punya saudara Esau. Heeh. Ciri yang kedua, dua aja ya cirinya. Oke. Papanya
Namanya Ishak. Wah, pasti udah tahu kan? Kalau tahu. Iya, pasti udah tahu, adik-adik berdua juga pasti udah tahu nih. Anaknya Bapak Ishak sama saudaranya Bapak Esau. Siapa Iya itu enggak? kakak-kakak? Bapak Yakub Ya. bukan? Bener banget Kak Ella. Bapak Yakub. Bapak Yakub. Nah, kakak hari ini akan bercerita dari cerita Bapak Yakub adik-adik. Begini ceritanya. Nah, setelah Bapak Ishak memberkati Bapak Yakub pergi melakukan perjalanan nih adik-adik dari Beersheba menuju Padan Aram. Padan Aram maksud kakak. Nah, tahu nggak adik-adik? Perjalanan mereka itu sangat jauh sekali. Dari Beersheba ke Padan Aram itu sangat jauh adik-adik, bermil-mil. Dan karena pada saat itu matahari sudah mulai terbenam, hari pun semakin gelap. Bapak Yakub akhirnya berhenti karena hari sudah mulai gelap dan menginap di situ adik-adik. Kata Bapak Yakub, aduh aku capek, mau istirahat dulu ah. Nah, kemudian Bapak Yakub akhirnya beristirahat. Nah, adik-adik, pada saat Bapak Yakub tertidur, Bapak Yakub bermimpi adik-adik. Dia bermimpi apa ya? Kita buka yuk dari Kejadian 28 ayat 12 sampai 15. Kakak akan bacakan ya buat adik-adik, apa sih mimpi Bapak Yakub? Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, Bapak Yakub bermimpi seperti itu adik-adik. Setelah bermimpi, Bapak Yakub terbangun. Bapak Yakub terkejut adik-adik. Wah, tadi Tuhan benar-benar berbicara kepadaku dan sangat jelas terdengar suaranya. Akhirnya Bapak Yakub bernazar adik-adik. Bapak Yakub bernazar di ayat 20 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama. Lalu bernazarlah Bapak Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, adik-adik, setelah Bapak Yakub bernazar, mereka kemudian melanjutkan perjalanan adik-adik. Mereka melanjutkan perjalanan, jadi Bapak Yakub udah mulai berangkat lagi karena hari sudah mulai terang. Kemudian Bapak Yakub berangkat pergi ke Bani Timur. Nah, saat tiba di sana, dia melihat adik-adik ada sumur di padang dan ada kumpulan kambing domba. Kambing dombanya Kak Luki, Kak Ori, Kak Ella lagi males-malesan karena siang panas, mereka lemah letih lesu sepertinya kayak gitu ya. Nah, terus Bapak Yakub melihat kambing domba itu sedang berbaring. Nah, di dekat sumur. Nah, mereka berbaring itu di dekat sumur di tempat kawanan kambing domba itu minum. Kemudian
Bapak Yakub bertemu dengan para gembala dan bertanya kepada mereka, adik-adik, "Saudara-saudaraku, dari manakah kamu ini?" Para gembala menjawab, "Kami dari Haran." "Oh, dari Haran. Kenal nggak dengan Bapak Laban cucunya Nahor?" katanya Bapak Yakub. Kemudian mereka menjawab, "Iya, iya, kami kenal dengan Bapak Laban." Kemudian Bapak Yakub bilang, "Selamatkah ia?" "Iya, dia selamat kok." Nah, kemudian adik-adik, dari kejauhan terlihat Ibu Rahel datang mendekat menghampiri mereka dan membawa kambing domba. Dan Bapak Yakub berkata, masih siang gini, belum waktunya mengumpulkan ternak. Jadi beri minum kambing domba kalian aja dulu ya. Setelah itu baru menggembalakannya lagi. Mungkin Bapak Yakub tahu banget nih kalau kambing domba yang ada di situ sedang kehausan kakak-kakak, adik-adik di rumah. Nah, ketika Bapak Yakub melihat itu, Ibu Rahel, kemudian Bapak Yakub menggulingkan batu itu dari sumur. Nah, batunya itu berat banget loh adik-adik. Bapak Yakub menggulingkannya sendiri dan memberi minum kawanan domba. Nah, Bapak Yakub sangat terharu loh adik-adik ketemu dengan Ibu Rahel, sehingga Bapak Yakub sampai menangis adik-adik. Dengan suara keras dia mengatakan, "Aku ini sanak saudara ayah Rahel dan Ribka." Kemudian Ibu Rahel berlari. Dia senang sekali menemukan saudaranya dan menceritakan kepada ayahnya, yaitu Bapak Laban. Nah, setelah Bapak Laban mendengar bahwa Bapak Yakub datang, berlarilah Bapak Laban menyongsong menghampiri Bapak Yakub, memeluk erat dan mencium Bapak Yakub dan membawa ke rumahnya adik-adik. Bapak Laban mengatakan, "Kamu adalah saudaraku Yakub, jadi tinggallah di sini ya, bekerjalah sama aku ya. Tapi tidak dengan cuma-cuma, aku akan memberikan imbalan. Nah, sekarang aku akan bertanya kepadamu, apa yang kamu mau untuk menjadi upahmu supaya kamu tetap bisa ada di sini bekerja bersama aku." Nah, adik-adik, Bapak Laban ini mempunyai anak adik-adik. Ada 2 orang anaknya. Yang pertama, Ibu Lea. Yang kedua adalah Ibu Rahel. Ibu Lea ini anak yang tertua. Memang sih Ibu Lea tidak terlalu cantik. Matanya juga tidak bersinar pokoknya seperti biasa aja, tidak terlalu cantik. Sedangkan Ibu Rahel cantik banget, matanya bersinar, elok juga sikapnya, kemudian cantik juga parasnya adik-adik. Dan ternyata adik-adik, Bapak Yakub cinta dan suka kepada Ibu Rahel. Dan Bapak Yakub meminta kepada Bapak Laban, "Karena aku suka dengan anakmu Rahel, aku mau deh kerja sama kamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Gimana? Apakah kamu menyetujuinya, Bapak Laban?" Jawab Bapak Laban, "Ya, oke, nggak apa-apa. Kamu kerja sama aku 7 tahun, untuk nanti setelah itu baru kamu bisa mendapatkan anakku Rahel." Nah, adik-adik, tahu nggak? Bapak Yakub itu, kakak-kakak, Bapak Yakub itu bekerja dengan semangat. Dia bekerja keras karena dia tahu selama 7 tahun dia bekerja, setelah itu dia akan mendapatkan Ibu Rahel. Dia menggembalakan kawanan kambing domba kakak-kakak, adik-adik di rumah selama 7 tahun. Tetapi menurut Bapak Yakub itu sebentar aja adik-adik 7 tahun, karena mimpi dia adalah untuk mendapatkan Ibu Rahel. Jadi dia menganggap 7 tahun itu nggak ada apa-apanya. Dia bekerja keras dengan sabar, dengan gigih. Dia menolong kawanan kambing domba. Dia merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Kemudian adik-adik, tiba pada saatnya Bapak Yakub mengatakan kepada Bapak Laban, "Nah,
Aku sudah 7 tahun nih, masa 7 tahunku udah mau selesai nih, Bapak Laban. Sekarang tiba saatnya padaku, aku untuk diberikan calon istriku, yaitu siapa adik-adik tadi? Ibu Rahel. Bapak Yakub kan mintanya Ibu Rahel. Nah, tetapi pada saat itu yang diberikan kepada Bapak Yakub ternyata bukan Ibu Rahel. Wah, Yang terus siapa diberikan dong, kepada Kak? Bapak Yakub ternyata Ibu Lea, sehingga Bapak Yakubnya kaget, adik-adik. Berarti Bapak Yakub ditipu ya, Kak? Iya, terus Bapak Yakub bilang, loh gimana sih? Kok jadinya Lea? Kan aku mintanya Rahel, Bapak Laban. Aku udah kerja 7 tahun, aku mintanya Rahel. Kenapa yang dikasih Ibu Lea? Kamu nipu aku ya? Aku kerja untuk kamu selama 7 tahun untuk mendapatkan Ibu Rahel. Kemudian apa jawab Bapak Laban, adik-adik? Bapak Laban mengatakan, gini loh Bapak Yakub, di kampung kami ini gak pantas adik itu melangkahi kakaknya kalau menikah. Jadi kalau kamu mau mendapatkan Rahel, kamu harus bekerja lagi sama aku 7 tahun lagi. Sekarang kamu mendapatkan Lea dulu. Setelah ini kamu harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Ibu Rahel. Gimana? Kamu mau nggak Bapak Yakub? Nah adik-adik, kira-kira apa jawaban Bapak Yakub? Adik-adik tahu nggak? Bapak Yakub benar-benar sangat suka dan mencintai Ibu Rahel. Kemudian jawab Bapak Yakub, oke, aku menerima tawaran kamu. Dan akhirnya adik-adik, Bapak Yakub bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Ibu Rahel. Dan akhirnya setelah 7 tahun, Bapak Yakub dan Ibu Rahel bisa hidup bersama-sama. Bisa, mimpinya Bapak Yakub bisa terjadi, adik-adik. Karena apa? Karena Bapak Yakub sudah memenuhi 7 tahunnya lagi, adik-adik, yang ditawarkan dari Bapak Laban. Jadi Bapak Yakub bekerja berapa lama ya adik-adik? Di Bapak Laban, coba adik-adik hitung tadi. 7 tahun Terus ditambah 7 tahun lagi. tambah 7 tahun lagi, totalnya berapa Kak? 14 tahun. 14 tahun untuk mendapatkan Ibu Rahel. Wah, adik-adik, luar biasa ya Bapak Yakub ini. Akhirnya mereka hidup bersama-sama adik-adik. Dan adik-adik, coba deh adik-adik lihat nih kakak-kakak. Apa nih yang kita bisa pelajarin dari Bapak Yakub, kakak-kakak, adik-adik di rumah? Kalian lihat kan bagaimana kerja keras Bapak Yakub dalam bekerja di ladangnya Bapak Laban, ya kan? Iya. Dia bekerja keras, dia kemudian merawat kawanan domba dengan penuh kasih sayang, nggak Nggak gampang, ngeluh ya? nggak Nggak ngeluh ngeluh ya, juga, Kak? terus nggak gampang loh kakak-kakak bekerja merawat kawanan domba, Bapak kambing Yakub domba. menyerah nggak, Kak? Dia Bapak menyerah nggak? Yakub tidak menyerah. Wah. Bapak Yakub mempunyai semangat dan mimpi yang sangat kuat untuk mendapatkan Ibu Rahel. Wah, keren banget ya, Kak. Nah, kakak-kakak, aku mau tanya nih sama Apa tuh, kakak-kakak, Kak? sama Tanya adik-adik apa juga tuh? di rumah. Kalian pernah nggak bermimpi atau punya mimpi? Misalnya nih, mimpi pengen punya nilai yang bagus nanti pada saat naik kelas, atau yang udah lulus nih adik-adik kelas 6 yang mau ke SMP, pengen sekolah di SMP yang kalian impikan. Pernah nggak? Mereka jawab pernah tuh. Pasti Kak. pernah dong, Iya, Kak. ditulis ya nanti di kolom YouTube, kalian pernah bermimpi apa, punya mimpi apa nih? Kakak mau tanya nih sama kakak-kakak yang ada di sini, yang ada di hutan Kalimantan ini. Kalian pernah punya mimpi nggak sih kakak-kakak? Pernah dong, pasti kita semua punya mimpi dong, Kak. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Luki. Kak Luki pernah punya mimpi apa? Kak Luki sekarang kalau mimpinya pengennya kalau lulus nanti punya nilai yang bagus. Wah, punya diaminkan, nilai. diaminkan dulu dong, diaminkan. Amin. Jadi Kak Luki punya mimpi nanti kalau sudah lulus punya berhasil dengan nilai yang memuaskan ya Kak. Ya, Oke, kalau Kak Ori pernah punya mimpi nggak? Punya dong Kak.
Apakah Kalau itu? Kak Ori mimpinya sederhana aja Kak, pengen ngebahagiain orang tua. Wah, pengen ngebahagiain orang tua. Aminkan dulu dong, aminkan. Amin. Semoga Kak Ori benar-benar bisa meraih mimpi Kak Ori untuk membahagiakan orang tua ya. Amin. Kalau Kak Ella punya mimpi apa? Kalau Kak Ella punya mimpi buat lanjut sekolah S2, Kak. Oh, wow. Iya. Sekolahnya sekolah di sini apa di luar negeri, Kak? Kalau bisa di luar negeri, Kak. Oh gitu, amin. Iya, Semoga amin. bisa ya Kak Ella Amin. melanjutkan S2 di luar negeri. Kalau Kak Maria punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri keliling dunia adik-adik. Wah, asik dong berarti, Kak. Iya, Kak Maria suka traveling, Wah. jadi pengen banget nih bisa melihat dunia ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga pasti ya pernah punya mimpi, dan jangan menyerah untuk mengejar mimpi adik-adik seperti cerita dari Bapak Yakub tadi. Nah, adik-adik pasti susah ya dalam mengejar mimpi, banyak hal yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan dan juga mungkin korbankan. Iya kan kakak-kakak? Iya, bener-bener. Kalau Kak Luki dalam mengejar mimpi mendapatkan nilai yang baik, Kak Luki harus gimana? Kak Luki harus rajin belajar dong. Tapi yang satu yang Kak Luki nggak mau lupa, kita harus rajin belajar, tapi kita juga harus berdoa juga meminta kepada Tuhan. Wah, iya bener banget Kak Luki. Selain rajinnya belajar, juga rajin juga berdoa adik-adik. Kalau Kak Ori, apa Kak Ori tantangannya dalam mengejar mimpi? Kalau orang tua bahagia itu kan pasti karena anaknya sukses. Nah, Iya. berarti ya itu Kak, seperti Yakub tadi, kita harus kerja keras supaya Wah. sukses. Kerja keras, bener banget. Jadi harus kerja keras adik-adik kalau mau sukses ya. Nggak yang suka males-malesan ya Kak Ori. Iya, nggak tidur-tiduran ya. Nggak yang main-main HP terus gitu, bener. ya kan? Jadi kalau di rumah misalnya adik-adik disuruh mama papa jangan males-males dong, harus jadi anak yang rajin tuh harus denger-dengeran adik-adik, karena itu juga buat adik-adik semua, ya kan? Iya, Nah, Kak. kalau Kak Ella apa nih tantangannya untuk Kalau Kak mengejar mimpi? Ella, untuk mengejar mimpi, Kak Ella pastinya harus belajar bahasa Inggris dong, Kak. Wah, bener-bener Harus belajar banget. bahasa Inggris, terus harus cari informasi juga dari internet biar tahu. Iya bener banget Kak. Kalau Kak Maria mungkin juga harus punya uang yang banyak, bekerja Wah, keras. harus tabung supaya- dulu ya, Iya Kak. harus rajin nabung biar bisa Iya. jalan-jalan keliling dunia. Nah adik-adik di rumah, kakak berharap cerita hari ini bisa menjadi berkat buat adik-adik. Apa yang Bapak Yakub lakukan, mengejar mimpi dengan bekerja keras, dengan penuh kesabaran, dengan berdoa, dan juga fokus sama mimpi adik-adik. Percayalah adik-adik pasti akan terwujud suatu hari nanti. Tetap semangat ya adik-adik. Semangat, semangat. Oke. Cerita firman Tuhan sampai di sini dulu ya adik-adik. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, oke, kita kan udah denger cerita nih, kita udah memuji Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita buat aktivitas. Yeay! Ini juga salah satu yang ditunggu sama adik-adik. Iya bener, pasti adik-adik udah nungguin dari tadi nih aktivitasnya kapan ya. Nah sekarang Iya. kita mau aktivitas, tapi sebelum aktivitas kita mau nyanyi lagu 1, 2, 3 aktivitas. Yuk! 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua duduk. Duduk, 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 duduk. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua diam. Semua diam. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Senyumnya mana? Senyumnya. Senyumnya mana? Kori senyumnya mana? Wah. Oke, untuk aktivitas kita nonton video berikut ini. Yuk, sama. Nah, sekarang kita mau memulai aktivitas kita. Nah, kita tuh mau buat ini nih, Kak Maria. Coba lihat. Apa itu, Kak? Ih, lucu banget sih, iya, bunga-bunga gitu. bunga-bunga. Nah, buatnya itu kita mau pakai kertas origami, Kak. Nih, kayak ajarin nih caranya nih. Buat lingkarannya tuh kayak gini, Kak. Nah, habis itu dilipat lagi ke sini. Nah, Aku bagian gunting ya, Kak? iya boleh, Kak. Terus habis itu dilipat lagi, Kak, kayak gini nih, Kak. Nah, adik-adik di rumah ikutin ya. Nah, Jadi berbentuk segitiga ya, Kak, ya? iya. Nah, terus dilipat lagi biar sampai kecil. lingkarannya tuh makin banyak. Bener-bener. Nah, dilipat lagi. Terus nanti digunting, shoot gitu. Coba aku gunting ya, Nah, Kak. iya. Oke, nanti kalau udah digunting, Guntingnya dari mana, Kak? guntingnya dari sini, Kak. Dari sini ke sini. Nah, Oke. nanti kalau udah gunting dia jadinya kayak gini, lingkaran. Nah, coba ditunjukin. Ditunjukin, nah buat adik-adik, biar adik-adik bisa lihat di rumah. Nah, kayak gitu ya adik-adik kalau guntingnya. Buatnya seperempat lingkaran aja. Nah, kalau udah kayak gini, nanti pas dibuka jadinya kayak gini. Nah, banyak kan lingkarannya. Iya, lucu ya, Kak. Jadi kayak bunga-bunga gitu. Iya, nah kalau udah jadi kayak gini, nanti kita siapin dulu kertasnya yang mau kita buat. Kalau misalnya adik-adik nggak punya kertas origami juga bisa pakai kertas putih, Kak. Tapi diwarnain. Iya, tinggal diwarnain aja. Bener-bener. Nah, terus nanti kita mau buat kayak gini. Nah, jadi kita harus lem dulu di bawahnya. Pakai Terus- double tip atau Iya, lem lem boleh kertas kok, ya double adik-adik? tip juga boleh, kertas biasa juga boleh. Yes. Nah, nanti kita, nah tempel yang miring dulu gini, biar yang lainnya tuh pada gampang. Oh gitu, jadi semuanya miring-miring dulu Iya, gitu ya, Kak, ya? dimiringin dulu. Pokoknya ngikutin bunga kan nanti bunder jadinya iya, gitu ya? benar. Nah, terus habis itu Mm-mm. tempel lagi. Mm-mm. Nah, Ada yang Tuh. miring, ada yang lurus, miring lagi, iya. miring lagi. Supaya Oke. bagus. Aku Terus- bantuin buka ya, Kak. Oke, Kak. Nah, Kita terus? buka. Ini, Kak. tambah lagi. Oke, terima kasih, Kak. Sama Aku mau yang belum kuning dilem. dulu dong, Kak. Oh, yang kuning. Oke, Iya, oke, aku yang bukain. kuning. Ups.
Oke, biar nanti cantik. Ada merah, ada kuning, ada merah, ada kuning. Ini Kak Biar yang kuning. cantik. Nah, Oke. coba nih kita lihat. Nah, Mana lagi ya yang ada lemnya? nah itu. Terus ini yang terakhirnya warna kuning. Nah, udah jadi kan bunganya. Wah, cantik Wah, sekali. Iya, bunga. Kayak udah apa tuh jadi. namanya? Baling-baling bambu. Iya bener. Nah terus abis itu kita boleh loh tambahin batangnya nih, gini. Nah, Batang kan nggak selalu lurus, ada yang iya, ada yang bengkok-bengkok. bengkok-bengkok ya. Jadi adik-adik dibuatnya pokoknya bengkok-bengkok aja Iya, ya. pokoknya terserah adik-adik, sekreatif adik-adik aja. Yes, betul Nah, banget. Terus sekarang kita mau buat nih daunnya nih kak. daunnya, Daun, wah nah. bikin daun. Cantik sekali. Iya dong kak. Nah, udah jadi nih daunnya nih. Terus tinggal diwarnain. Aku juga mau Wah. warnain dong. Boleh. Nah, ini warnanya daunnya kan warnanya hijau, jadi kayaklah warnanya hijau. Oke. Nah, terus sekarang kita boleh tulis mimpi kita di atas. Boleh di atas sini, di atas Oh, kayak terserah. cerita yang tadi Iya, maksudnya, Kak. Masih ada hubungannya sama Ah, mimpi. Jadi oke. boleh ditulis di mana aja. Jadi kita terserah. nulis mimpi dulu ya di sini Iya, ya. Misalnya Kak, kayak Kayla mau mimpinya sekolah mau S2 sekolah tadi. S2 tulisnya S2. Kalau Kak Maria apa mimpinya? Keliling dunia. Keliling dunia, kita tulis keliling dunia. Nah terus masih boleh ditaruh mimpi-mimpi yang lain di kertas-kertas yang ini. Gini Iya. Kak, di sininya kalau menurut aku mendingan mimpinya misalnya ada berapa 3. Terus nanti yang udah dilakukan apa aja, udah Oke, rajin boleh, belajar, boleh banget. udah belajar bahasa Inggris kayak Kayla Iya, tadi boleh banget. ya kan. Kayla mau Kalau aku pilih yang- nabung kayak gitu-gitu. Kayla mau pilih yang warna kuning aja buat tulis belajar bahasa Inggris. Adik-adik kira-kira apa ya mimpinya? Mau punya mainan yang bagus kali ya? Atau mau apa ya? Mau apa ya adik-adik? Aduh, kakak penasaran nih. Kalau Kak Maria mau yang warna apa nih? Ada yang Aku kuning, merah. ada yang merah. Oke, yang warna merah. Nah, Aku suka warna merah nih, ya. Kayla. Oke, wah sama kayak bajunya Kak Maria ya. Iya dong. Oke, tabung. Nah, kayak gini. Ditulis, setiap kuncupnya ditulis-tulis Iya, ya. boleh ditulis. Cantik banget. Iya, bagus banget. Tuh, Coba nih adik-adik. adik-adik lihat nih. Nih, Bagus Kak, banget kan. sekalian. Nah, terus boleh loh, boleh ditulis di mana aja, terserah adik-adik. Terus nanti ini diwarnain Iya, adik-adik. boleh diwarnain kayak yang di ini. sebelahnya ini, Iya. ya kan? Gampang kan adik-adik? Gampang banget kan? Oke, Yuk selamat jangan mencoba lupa ya. Iya, selamat mencoba dan jangan lupa di-share ya adik-adik di story-nya adik-adik, Instagram story adik-adik atau mama papa, kemudian di-tag ke @komisi_anak_Gejaya. Oke, selamat mencoba adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Nah, itu gampang kan buatnya? Iya, gampang banget. Jangan lupa ya adik-adik di-share di story Instagram, terus di-tag ke Instagram @komisi_anak_Gejayan. Ya. Nah, sambil adik-adik buat aktivitasnya, kakak-kakak mau bacain salam-salam yang masuk ya. Coba nih iya kita nih, bacain. ya benar-benar Kak. Banyak salam-salam nih. Coba. Dari kakak-kakaknya nih yang aku dapat. Dari siapa Kak? Dari siapa Kak? Siapa Aku dulu? dulu Yang deh, cowok aku dulu, dulu. yang cowok dulu. Cowok dulu. Ini ada salam nih dari Kak Irwan sama Kak Daniel buat adik-adik kelas 1. Nah, kalau adik-adik kelas 1 ada Hana, ada Cito, dan teman-teman gitu Wah. Kak. Sehat selalu ya adik-adik. Oke, terus siapa lagi nih yang mau bacain? Kak Kak Luki? Luki, Kak Luki. Oke, Kak Luki. Di sini ada dapat salam dari Kak Putri sama Kak Ivo untuk Wah. Noni sama Radon. Wah. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Amin. Oke, siapa lagi Kak? Aku. Oke. Aku nih ada salam nih dari Kak Astrid, Kak Lukas dan Kak Foni. Buat adik-adik yang udah naik ke remaja, selamat ya. Tetap semangat kata kakak-kakak nih untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Kemudian ada salam juga dari Kak Astrid buat
Vina dan Shalom. Semoga tetap sehat, tetap semangat, sekolahnya juga semangat dan lancar. Nah, ini juga ada salam loh dari Kak Gia untuk Argo yang udah punya adik. Wah, selamat Argo. Terus juga ada salam dari Kak Fani untuk Tobi. Wah, Semoga Tobi. sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara persekutuan kita, sekolah minggu kita maksudnya adik-adik. Sekarang kita akan menutup dengan bernyanyi. Kita mau berdiri ya, Kak Ella. Oke. Nah, kita mau berdoa dulu sebelum kita menyanyi. Oke. Nanti yang tutup dalam doa Kak Ori. Oke, Kak Ori, tutup kita dalam doa ya. Adik-adik semua yang di rumah, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami begitu merasakan sukacita yang banyak dari kakak-kakak sekolah minggu dari gereja. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan bersama teman-teman kami di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami ketika kami akan kembali memasuki minggu yang baru bersekolah dari rumah. Tuhan jaga kami, jaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Ella, nanti habis ini temenin aku dong. Kemana sih, Kak? Aku tadi pas jalan-jalan ke hutan, aku lihat ada buah beri di hutan sebelah. Oh, buah beri, aduh, Kayla suka banget. Iya, temenin aku untuk cabut buah beri ya. Kita boleh, cabut boleh, sama-sama. boleh. Kak Ori sama Kak Luki lihat ada buah apa tadi di hutan sebelah? Kak Luki? Kalau Kak Luki tadi lihat buah pisang. Wow, pisang Kak, nanti juga bawain suka. ya, nanti bawain Oke. ya. Kak Ori apa? Sama Kak tadi bareng sama Kak Luki, lihat buah gitu. pisang. Jadi oke. Ada Padahal mangga nggak? Ada mangga nggak? Mangga tadi kayaknya di seberang sungai ya, ada. di seberang sungai. Oke, nanti habis itu kita sama-sama ngambil mangga Iya, juga kita ya. cek ya. Oke. Tapi aku ngambil buah beri dulu sama Kayla. Siap. Oke, adik-adik juga di rumah jangan lupa makan buah adik-adik yang banyak ya, supaya kulitnya sehat dan kita juga sehat. Oke. Oke deh. Oke. Yuk kita nyanyi sama-sama.